Perkenalkan, nama saya Syarif Wijaya, NIM 1052450. Di sini saya akan melakukan micro teaching SL Fisika. Nomor 2. Balok menunjukkan balok bermassa 1 M1 dihubungkan dengan dua balok bermassa segitu dengan tali yang tak mulur ya. Gitu. Jadi ini ada M2 dan M3. Terus ada juga nilai cos theta ya. Diketahui juga koefisien gaya geseknya, statis dan kinetiknya. Gitu. Nah, yang ditanya itu bagian A, yang diminta gambarkan diagram gaya bebas ya. Nah, jadi di sini saya udah siapkan karena memang waktunya tidak cukup kalau gambar. Jadi di sini ada gaya yang pertama tuh gaya berat tentu ya, yang paling mudah kita lihat. Nah, habis itu kita lihat proyeksinya terhadap sumbu arah gerak gitu. Karena arah geraknya kan ke sini ya. Jadi kita harus proyeksikan ke arah situ. Nah, setelah itu ada gaya kontak yang berkontak dengan ini, sisi miring gitu. Nah, habis itu masih ada gaya tegangan tali ya. Sama ada gaya gesek. Nah, gaya gesek itu kita lihat dari acuannya tuh ada arah geraknya sebenarnya. Nah, tapi ini kita pakai acuannya yang ini aja karena sistem yang B kayak gitu. Jadi kita tuliskan Fs-nya ke sana aja. Nah, habis itu ada M2. M2 itu kan ada gaya yang ke atas. Itu ada T2 sama ada gaya ke bawah T3 gitu. Nah, si T2 ini juga punya massa, jadi dia punya berat gitu. Nah, habis itu ada massa 3 yang M3 gitu. Nah, itu ada yang ke atas juga T3 sama gaya berat W3 gitu ya. Sama ada katrol gitu di sini. Nah, ini katrolnya ini nanti untuk menunjukkan suatu hubungan ya antara T1 sama T2 gitu. Oke, seperti ini aja kayaknya buat yang A. Nah, untuk bagian yang B, tentukan besar massa M1 agar tepat bergerak menuruni bidang miring. Nah, itu kan tepat akan bergerak ya. Jadi itu kayak sesaat sebelum bergerak. Jadi nanti sigma fx-nya tuh sama dengan 0. Kayak gitu. Jadi nanti di sini kita tuliskan kayak gini. Gitu. Ini gaya-gaya yang bekerja min W1 sin theta tambah T1 tambah Fs sama dengan 0. Nah, nanti untuk mengetahui nilai T1 kita tinjau satu-satu nih dari sigma Fy 3 sama sigma Fy 2, itu yang punya benda 3 sama benda 2. Nah, dari hubungan sigma Fy 3 nanti kita dapat bahwa T3 sama dengan W3 gitu. Ini kenapa 0? Karena masih sesaat sebelum bergerak. Oke. Nah, sigma Fy 2 nya juga kayak gitu, nanti ini sama dengan 0, ini juga 0 gitu. Nah, sehingga nanti T2 sama dengan W2 tambah W3. Oke. Nah, ini saya memang ngambil arahnya tuh memang berlawanan dengan yang diminta soal sebelumnya. Tapi kan nggak apa-apa ya, karena yang penting konsisten aja sih. Jadi sebenarnya dia mintanya ke sini yang positif nih, cuman ya nggak apa-apa sih, karena nanti juga beda kayak plus minus aja. Oke, lanjut. Untuk menghitung nilai M1, kita turunkan ini persamanya satu-satu gitu ya. Nah, nanti jadi bentuknya tuh jadi seperti ini. Nanti setelah kita kerjakan lagi dan lagi, nanti dapat nilai M1 sama dengan segini. Nah, ini walaupun kelihatan kayak ada negatif gitu, tapi ini sebenarnya nilainya positif ya. Nanti kita coba hitung. Oke. Nah, itu kan diketahui cos theta itu nilainya 4/5 ya. Jadi kita bisa ngitung kebalik. Jadi cos theta 3/5 ding ya. Sehingga nanti kita bisa ngitung nilai sin theta gitu. Nanti gimana? Kita coba ya. Kita hitung dulu sin tetanya aja. Jadi karena cos thetanya tuh 3/5, jadi kan di sini tetanya tuh 3/5 tuh ini. Kan cos itu sama dengan samping per miring ya. Nah, kalau sin itu depan per miring. Jadi
nanti sin theta sama dengan 4/5 ya. Oke. Nah, nanti jadi M1 ini sama dengan M2 tuh tadi nilainya kayak 2. Itu 2 tambah 1 kali G bagi G kali mu S-nya 0,5 kali cos theta-nya 3/5 minus 4/5 gitu. Oke. Sehingga nanti minus 3 per, ini kan bisa dicoret ya, per nah ini tuh per min 1/2 gitu. Nah nanti jadi jawabannya 6 kilo gitu. Oke. Nah habis itu untuk menghitung nilai yang C, apa ini? Tentukan besar percepatan dan tegangan tali tiap-tiap balok jika M1 sama dengan 4 kilo. Nah oke, jadi untuk yang bagian C itu pertama kita harus asumsikan dulu sih arah gayanya tuh, arah geraknya. Jadi kita asumsikan dia bergerak ke atas gitu, jadi kayak ke sini, habis itu ke bawah gitu ya. Jadi nanti arah positifnya ya yang searah dengan arah gerak ini ya. Nah jadi kita bikin persamaannya kayak gini ya. Nah nanti kita butuh lagi T1, nanti dapat dari sini juga sih, dari sistem yang lain gitu. Nah, ini kita sama-sama tinjau yang 2 sama 3 dulu. Nah habis itu nanti dapat persamaan T2 nya ya kan, persamaan T2 nya nanti tuh persamaan T2 sama dengan T1. Karena ini katrolnya mana tadi, oh ini gitu. Jadi dari katrol ini gitu, jadi T1 sama dengan T2. Nah sehingga nanti kita substitusin aja tuh hasilnya dari perhitungan ini. Nah nanti dapat persamaan yang di bawah ini. Nah nanti kita tuliskan lagi nih. Oke. Nah ini setelah saya hitung itu dapatkan 0,056 gitu. Dan ini nilainya positif ya. Jadi ini meter per second. Oh, jangan lupa satuan. Ya jadi itu meter per second. Nah terus untuk menghitung tegangan talinya, oh ya ralat ini saya pakai G-nya 9,8, harusnya 10 aja ya. Jadi 0,0571. Nah untuk menghitung nilai tegangan tali masing-masing ya, jadi kita perlu untuk ngitung T1 ya, T1 kan sama dengan T2, sama dengan M2 tambah M3 itu nilainya 3 kilo ya. Ini 10 minus 0,0571. Dapatnya 29,83 Newton. Gitu. Kalau mau ngitung T3 ya kita tinggal substitusi aja ya. M3-nya kan M3-nya 1 kilo. 1 kali 10 min 0,0571. Dapatnya 9,943 Newton ya. Jadi gitu. Sekian
yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.